Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masya Allah, la quwwata illa billah. Hari ini kita bisa berkumpul yang saya hormati, saya banggakan Ustaz Yahsallah, Imam Muslimin, dari beliau saya sudah berintas dengan beliau sejak tahun 80-an, 80-an sedang pesantren Natar. Saya masih sebelum jadi Menteri Pemuda Olahraga, saya Menteri Pemuda Olahraga 2004 sampai 2009, dan alhamdulillah ini sebuah kesaksian saya juga. Waktu itu begitu kejadian di Aceh, saya masih Menteri Pemuda Olahraga, baru beberapa bulan jadi menteri itu, yang turun ke sana itu banyak dari pegawai kita dari pesantren. Itu kita memperjuangkan P2 pesawat gitu kan, berangkat teman yang relawan tidak dibayar sama sekali. Itu hebatnya jiwa-jiwanya. Yang kemudian waktu saya bicara dengan waktu itu masih Dr. Yosef masih hidup kan? Iya. Saya tanya, jadi siapa yang bawa di sana gratis? Udah teman-teman dari Ustaz Yahsallah dan teman-teman di sana mau berangkat. Jadi di sana berangkat nggak dibayar 6 bulan sampai 10 tahun Siti Reza. Mereka bangun itu masjid, itu teman-teman dari Al-Fatah, kan? Alhamdulillah. Jadi kehilasan saya jadi rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Jadi, nah kalau bicara soal rumah sakit, memang ini bukan cuma masalah agama Islam aja, ini masalah apa namanya, masalah humanity ya, kemanusiaan gitu loh. Karena apa? Karena memang kita itu sejarahnya ya, tahun 44 barangkali sudah pada tahun 1944 itu mufti besar dari Palestina namanya Muhammad Amin Al-Husaini itu langsung memberikan pernyataan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi lagi semangat, dan itu disiarkan di radio Berlin. Sehingga waktu di Berlin berkumandang bahwa mufti besar Palestina Muhammad Amin Al-Husaini itu memberikan semangat buat negara-negara Timur Tengah kemudian memberikan pengakuan kepada Indonesia untuk kemerdekaan. Oleh karena itulah makanya Palestina itu sangat berarti bagi kita bangsa Indonesia khususnya. Maka Bung Karno, the founding fathers kita, ya, mengatakan itu kan, selama Palestina tidak dikasih kemerdekaannya oleh Israel, maka kita akan menentang penjajahan oleh Israel sampai kapanpun. Itu pidatonya Bung Karno. Sehingga itulah menjadi dasar daripada fondasi politik luar negeri kita. Sehingga siapapun yang jadi presiden sampai kiamat di Indonesia ini, selama kemerdekaan Palestina tidak akan kita akui Israel. Makanya kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kalaupun ada pemerintahan yang nanti bisa satu ketika coba-coba dengan itu, wah itu bisa berhadapan dengan undang-undang dasar kita dan berhadapan pada kita dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu dasar. Selama itu Bung Karno yang bilang, selama kemerdekaan belum diserahkan kepada bangsa Palestina, orang-orang Palestina oleh Israel, karena mereka pendatang tuh. Nah, maka Indonesia akan melawan penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Nah ini waktu pertama kali itu landasan dasar dari fondasi politik luar negeri kita. Saya pernah menteri juga 5 tahun dari Pemuda Olahraga 2004-2009 di zaman Kabinet Indonesia Bersatu jadi satu. Nah tahu persis sampai sekarang kita monitor, kita betul pemerintah kita semua tidak menyetujui itu. Bahkan tahun 89 dibukalah konsulat kehormatan Palestina di Indonesia. Nah itu dibuka. Jadi ada konsulat kehormatan kita dibuat. Nah tahun 90 resmi kedutaan besar Palestina berdiri di Indonesia. Nah itulah. Jadi kita punya kepedulian kemanusiaan. Apalagi saya kira bukan hanya kita hari ini. Coba lihat Perdana Menteri Inggris, Perancis, Macron. Mereka sudah bikin sudah dua state, artinya dua negara terpisah gitu. Ya, sebagai permulaan oke lah, tapi sesungguhnya itu adalah punya milik bangsa Palestina, kan gitu. Nah kita kalau bahas itu panjang lah. Oleh karena itulah saya berterima kasih dengan sejarah panjang ini ya. Kita melihat tiap hari penderitaan seperti itu. Tapi hebatnya ada namanya Insinyur Oni Kriyanti ini binti Muhyiddin Hamidi, Pak ayahnya saya kenal baik gitu ya. Orang hebat, Allah biarkan, meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pemimpin kita lah, pemimpin saya juga. Jadi insya Allah anaknya bilang pada saya gitu, dia bilang, saya mau bikin ini, kita udah Maimunah Center mau bikin rumah sakit ibu dan anak. Saya berpikir rumah sakit di Indonesia ini bom, kok dia punya semangat seperti itu, teman-teman ini dari Maimunah Center ini, kan gitu. Kita mesti dukung ini, gitu loh.
Walaupun saya berproses dengan teman-teman pendiri Rumah Sakit Indonesia dulu kan, termasuk Ustadz Yaksallah, itu bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam kondisi seperti ini? Tapi semangat ini ya insya Allah akan berbuah hasil. Amin. Karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, ya kan? Bahkan kalau orang bilang mana bisa sih, ada juga yang gitu kan, mau lagi masukin ibu dan anak di Palestina, orang sekarang lagi kayak gitu. Rasulullah mengatakan, kalaupun besok kiamat, tanam hari ini, kita tahu besoknya nanam kayak Ustaz. Iya. Kita nanam itu, ya, kan? Harus kita tanam hari ini. Ya kita yakin bahwa kita harus punya keyakinan bahwa Palestina itu pasti akan merdeka. Belum selesai, kita harus yakin bahwa Palestina itu akan merdeka seperti kita yakin terbitnya matahari besok pagi. Allahu Akbar. Itu harus dalam diri setiap kita itu harus yakin seperti itu. Saya yakin percaya. Apakah kita melihat dengan mata kita atau kita turunan kita, tapi pasti dan itu tidak akan lama lagi. Melihat pergerakan dunia seperti ini dan kurang ajarnya Israel itu, laknatullah alaihi ya. Bayangkan orang mati di tengah-tengah kelaparan ibu dan anak. Baru tadi pagi saya lihat videonya, bapaknya pergi ambil makan, ya, makanan pengungsi. Anaknya 11 mati, meninggal, ibunya sudah meninggal dunia syahid. Bagaimana ya coba? Gak ada perasaan mereka tuh. Bahkan kapal dari Eropa membawa bantuan dicegat di tengah jalan di laut. Mereka pasang apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain seperti Mesir. Mereka kirim pakai botol-botol beras itu, ya. Dan sampai juga terakhir, masya Allah, sampai ada yang terima botol isi beras, isi garam.